Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lutfi Laila Tunisa. Baik teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan skala Likert ya teman-teman. Skala Likert sendiri itu adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuannya ada 5, yaitu ada sangat setuju SS, setuju S, ragu-ragu RG, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS, teman-teman. Ini contohnya untuk skala Likert di kuesioner, teman-teman. Lalu, agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif, jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini, yaitu untuk SS atau sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, RG atau ragu-ragu diberi nilai 3, TS tidak setuju diberi nilai 2, dan yang sangat tidak setuju itu diberi nilai 1, teman-teman. Jadi untuk total skor nanti jawaban yaitu dikali SS dikali 5, S dikali 4, RG dikali 3, TS dikali 2, dan STS dikali 1, teman-teman. Baik, di sini ada latihan soal ya teman-teman yang harus dikerjakan, yaitu ini ada buatlah kuesioner tentang pemanfaatan media sosial. Setiap kuesioner minimal 5 item pertanyaan. Kemudian sebarkan ke 30 responden selanjutnya oleh data tersebut menggunakan skala Likert. Langsung saja kita ke SPSS ya teman-teman. Di sini saya sudah mencantumkan semua. Biar lebih mudah saya menggunakan Excel ya teman-teman. Untuk hasil respondennya saya pindah ke Excel seperti ini biar lebih mudah. Nanti kita bisa copy semuanya. Setelah kita copy kita bisa paste ke SPSS ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke variabel view terlebih dahulu. Untuk variabel view, untuk namanya atau name itu sesuai pertanyaan ya teman-teman. Yaitu ada X1 atau pertanyaan 1, X2 ada pertanyaan 2, seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang value, value di sini ada 5 itu teman-teman. 5 tadi ya, 5 jawaban tadi, yaitu ada 1 STS, 2 TS, 3 RG, 4 S, dan 5 SS. Atau sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Seperti itu teman-teman. Lalu kita oke. Lalu kita ke data view-nya. Data view-nya seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Dan ada total untuk pertanyaan pertama yaitu ada 102, pertanyaan kedua ada 81, pertanyaan ketiga ada 87, pertanyaan keempat ada 97, kelima ada 99, keenam ada 120, ketujuh ada 140, dan seterusnya teman-teman bisa dilihat di sini seperti ini sampai pertanyaan ke 30 teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu, kita ke analisisnya langsung ya teman-teman. Kita ke analis, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi teman-teman. Oke, sebelumnya untuk yang ini pertanyaan X1, X1,2, X1,3 itu ada di sini ya teman-teman.
Lalu kita pindahkan ke variabel semuanya, kecuali total teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung ke chart. Histogramnya kita checklist dan show normal curve on histogramnya kita juga checklist teman-teman. Setelah itu continue, lalu kita akan melihat bagaimana hasilnya ya teman-teman. Kita oke. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ada X1 yaitu ini untuk histogramnya ya teman-teman. Oke, ini teman-teman. Sebentar ini. Oke, ini. Di sini ada X1 yaitu ada STS frekuensinya 3, persennya 10,0, untuk kumulatif persennya 10,0 teman-teman. Lalu untuk TS-nya frekuensinya 6, persennya 20,0, untuk kumulatif persennya 30,0. Lalu ada ARG untuk frekuensinya 5, persennya 16,7, kumulatif persennya ada 46,7 teman-teman. Lalu ada S, frekuensinya 8, persennya 26,7, lalu untuk kumulatifnya ada 73,3. Lalu untuk SS, frekuensinya ada 8, persennya ada 26,7, untuk kumulatif persennya ada 100,0. Jadi untuk totalnya, frekuensi ada 30, persennya ada 100, valid persennya ada 100% ya teman-teman. Lalu di sini ada X2, sama seperti X1 ya teman-teman. TS-nya frekuensi ada 8, persen 26,7, kumulatif persennya ada 26,7. Untuk RG, frekuensi ada 5, persen 16, kumulatifnya ada 43,3. Untuk S, frekuensi ada 11, persen ada 36,7, kumulatifnya ada 80,0. Lalu untuk SS, frekuensi ada 6, persen ada 20%, kumulatifnya ada 100% teman-teman. Lalu ada 3, ini seterusnya sama ya teman-teman. Di sini ada 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya teman-teman. Ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan ini untuk yang terakhir 28 yaitu ada STS-nya ada frekuensinya ada 5, persennya ada 16,7, kumulatifnya ada 16,7. Untuk TS-nya frekuensi ada 4, persen ada 13,3, kumulatifnya ada 30,0. RG frekuensi ada 5, persen ada 16,7, kumulatifnya ada 46,7. Untuk S frekuensinya ada 10, persennya ada 33,3, kumulatifnya ada 80,0. Dan yang terakhir yaitu SS, sangat setuju, frekuensi ada 6, persen ada 20%, dan kumulatifnya ada 100% teman-teman. Lalu kita ke histogramnya, ini untuk yang pertama yaitu ada min 3,4, standar deviation-nya ada 1,354, dan datanya ada 30 teman-teman. Ini untuk yang kedua ada min 3,5, standar deviation-nya ada 1000,106, datanya ada 30. Ini yang ketiga sama seperti tadi ya teman-teman. Ini min 3,67, standar deviasinya ada 1,348, dan seterusnya teman-teman. Ini yang kelima, ini yang keenam, ketujuh, kedelapan, 9, yang 10, 11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini kurang lebihnya sama seperti tadi yang pertama. Untuk min standar deviation-nya sudah ada di sebelah histogramnya teman-teman.
ke-18, ke-19, ke-20, ke-21, 22, ada 23, 24, 25, 26, 27, dan yang terakhir yaitu ada 28, min 3,27, standard deviation 1,388, N atau data ada 30 ya teman-teman. Baik, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk skala Likert yang pertama ya teman-teman. Tadi sudah ada statistiknya dan ini histogramnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.